Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut ya membahas tentang buku ini, yaitu sekarang sudah sampai tentang perkawinan Abdullah, ayahnya Nabi, yang kemudian berniaga ke Syria sehingga kemudian wafat. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya Nabi bernama Abdullah, kita udah tahu ya semua ya. Tetapi banyak yang nggak tahu siapakah Abdullah ini. Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muthalib yang paling kecil, ya. Abdul Muthalib itu kan kakek Nabi gitu. Nah, di bab sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana kakek Nabi Abdul Muthalib itu bernazar, ya Allah katanya, aku perlu orang untuk mengurusi Ka'bah ini. Berikan aku anak 10 orang. Aku bernazar, aku berjanji kalau itu dikabulkan satu anakku akan kukorbankan. Ya, akan kukorbankan anakku satu. Lalu diundilah 30 tahun kemudian diundi, keluarlah nama Abdullah yang waktu itu masih remaja. Nggak disebutkan ya umur remajanya berapa belas tahun, tetapi disebut masih belasan tahun. Dipilihlah Abdullah ini berdasarkan undian gitu ya. Dan nah ini yang membuat warga Mekah itu sangat simpati dan respek sama Abdullah ayahnya Nabi. Ketika terpilih itu dia tidak panik. Nah, tidak panik dia. Tidak panik, tidak histeris, nurut, tetap tenang pada saat tangannya digandeng oleh ayahnya, yaitu kakek Nabi. Digandenglah tangannya menuju ke suatu tempat. Jadi di depan Ka'bah itu ada satu tempat khusus buat menyembelih kurban yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Tapi biasanya kurbannya itu kan hewan ya, bukan manusia. Nah, itu Abdullah dibawa di situ, mau disembelih di situ. Abdullahnya tidak panik, nurut dan tenang. Saudara-saudaranya semua mengikuti dari belakang. Warga Mekah pun tidak setuju mengorbankan manusia. Nggak boleh ini, nanti ditiru sama yang lain. Nanti bisa aja orang-orang pengen kaya, ya Allah aku pengen kaya, kasih harta ke segini-segini. Ntar anak gue korbanin satu. Nah, bisa-bisa itu kan ditiru oleh menjadi tradisi yang mengerikan. Jadi warga Mekah pun kaget lah kan. Berkumpullah mereka. Nggak bisa. Kita harus cari jalan keluarnya. Lalu ternyata jalan keluarnya adalah menggantikan nyawa itu dengan sekian ekor unta. Nah, di part yang sebelumnya sudah diceritakan ya bahwa pada akhirnya diperlukan 100 ekor unta untuk menggantikan nyawa Abdullah ayahnya Nabi. Ini 100 unta ini warga Mekah semua urunan mau bantu untuk mengorbankan 100 ekor unta. Unta ini kemudian disembelih tapi tidak dimakan. Disebarkan ke tempat-tempat, ke gunung-gunung supaya menjadi makanan bagi burung-burung ya. Jadi tidak dimakan oleh manusia. Jadi memang dianggap kurban, hewan kurban, tetapi tidak untuk manusia karena yang dikurbankan ke manusia. Masa manusia dimakan lagi sama manusia. Jadi unta ini disebarkan di padang-padang pasir. Oke, jadilah Abdullah ini ya, kalau bahasa sekarangnya ya, the most eligible bachelor in the town. Wow, apa tuh namanya istilahnya ya? Di kalangan para orang tua banyak yang ingin menjadikan Abdullah ini menjadi menantu karena karakter dan akhlaknya. Dan juga termasuk para gadis-gadis banyak yang menginginkan dia sebagai suami gitu ya. Ya gimana enggak, orangnya nurut, tenang, sabar gitu kan ya. Belum lagi dia keturunan dari orang yang dihormati, yaitu keturunan dari Abdul Muthalib, yaitu pemimpin suku Quraisy saat itu. Saat usianya berusia 23 tahun, lalu keluarganya mencarikan jodoh. Nah, zaman dulu kan memang dicarikan jodoh ya, pakai jomblang gitu. Ketemulah dia, Abdullah ayah Nabi ini dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ini dari siapakah beliau? Beliau ini dari keluarga yang terhormat juga. Jadi dari keluarga terpandang kalau istilahnya di sana ya, dan keluarga yang juga mempunyai kemampuan leadership. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Rasulullah ayahnya aja udah begini. Kakeknya sebelumnya kita sudah belajar, Abdul Muthalib itu kualitasnya juga bagus ya, bisnismen. Belum lagi kakeknya lagi di atasnya itu Hashim. Ya pokoknya lihat aja lah kemarin bagaimana
secara genetik, secara quality memang keluarga ini mempunyai kelebihan dibandingkan orang-orang awam ya. Karena Abdullah ini sudah menjadi kepala keluarga dan masuk musim dingin, istilahnya musim dingin ya, musim dingin. Di mana pada musim dingin itu adalah jadwalnya kafilah Bani Quraisy untuk pergi berdagang ke Syria. Jadi ini adalah event 1 tahun sekali. 1 kali setahun pergi ke Syria untuk berdagang para kafilah ini. Kafilah ini terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi keluarganya kakeknya Nabi Abdul Muthalib mengirimkan delegasinya. Nanti keluarga lain juga ada, keluarga lain ada. Nah, Abdullah masuklah di keluarganya kakek Nabi untuk berdagang ke Syria yang pertama kalinya gitu. Jadi dia harus belajar dagang dong. Dia kan udah kepala keluarga dan saat itu sudah 3 bulan menikah dan Ibu Aminah ini sedang hamil, yaitu hamilnya Rasulullah. Jadi masih pengantin baru ya, 3 bulan istrinya lagi hamil. Terus mau gak mau dia harus pergi ke Syria untuk berdagang. Nah, perjalanan ke Syria ini lama dan jauh dan capek ya. 1 bulan pergi naik unta. Nah, PP-nya jadi 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Jadi 2 bulan PP di jalan. Pada saat perjalanan pulang mereka mampir di Madinah. Di Madinah ini kan jangan lupa, di Madinah ini ada neneknya Nabi. Ya, neneknya Abdullah, jadi nenek buyutnya Nabi. Abdullah ini punya nenek yang tinggal di Madinah. Nah, mereka mampirlah ke sana dan di sana sakitlah ayahnya Nabi Abdullah ini. Sakit, seluruh rombongan berkeras menunggu selama 1 pekan menantikan dia sembuh, tapi nggak sembuh, belum sembuh nih. Terpaksalah rombongan ini meninggalkannya pulang ke Mekah. Kenapa nggak bisa lama-lama? Sudah terlambat nih jadwal balik ke Mekah. Para keluarga di Mekah akan menjadi sangat was-was, bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan mereka. Zaman itu kan belum ada handphone gitu ya. Sehingga setelah 1 pekan mereka menunggu, ditinggallah Abdullah ini di Madinah. Lalu sampailah mereka di Mekah. Kakeknya Nabi atau ayahnya dari Abdullah ini, siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib, kakek Nabi ya. Abdul Muthalib mengirimkan anaknya atau salah satu saudaranya Abdullah, abangnya, kirimlah ke Madinah untuk menjemput Abdullah bawa pulang tuh yang sakit. Tapi ternyata Abdullah di sana meninggal. Lalu abangnya Abdullah ini hanya bisa membawa barang-barang dagangannya. Barang-barang dagangannya itu berupa apa saja dagangan Abdullah ke Syria, yaitu 5 ekor unta, ya, beberapa ekor kambing. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya. Dan 1 orang hamba sahaya. Hamba sahaya zaman dulu istilahnya pengasuh ya. Yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah seorang dari keturunan orang Habasyi. Oke. Jadi begitulah kisahnya. Ayahnya Nabi pendek ya, usianya 23 tahun dan meninggalkan seorang istri yang masih muda yang sedang hamil pula. Wafatlah ayahnya Nabi, pemuda yang menjadi perhatian oleh warga kota Mekah, pemuda yang dianggap tenang, santun, tidak panikan, ya halus budi pekertinya. Itulah Abdullah ayahnya Nabi. Berikutnya kita akan lanjut ke perjuangannya ibunda Nabi Aminah binti Wahab untuk hamil, melahirkan lalu mengasuh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.